Ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, pilihan paling manusiawi yang dimiliki oleh seseorang adalah runtuh, mengurung diri, dan tenggelam dalam luka. Tapi wanita hebat satu ini memilih jalan yang berbeda, Sobat Jiwa. Di saat air matanya bahkan belum mengering dan luka fisik di tubuhnya masih berbalut dengan perban, dia memilih untuk berdiri dan muncul di depan publik. Bukan untuk menuntut balas, melainkan untuk melanjutkan sebuah perjuangan yang terancam terhenti. Hari ini Sobat Jiwa, kita akan membahas sosok yang saya kagumi sekali, dan bagi saya beliau adalah merupakan satu harapan kecil di tengah gelapnya citra pemerintah Indonesia. Dan siapakah wanita yang luar biasa itu? Dia bernama Shirley Tjuanda. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya di video hari ini. Sobat Jiwa, sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada sosok-sosok luar biasa yang akan saya ceritakan hari ini, dan untuk juga mempermudah jalan ceritanya, izinkan saya untuk menyebutkan dengan sebutan nama aja atau Bapak dan Ibu aja, gitu ya. Dan Sobat Jiwa, sebelum mulai ceritanya, untuk benar-benar paham seberapa luar biasanya sosok yang mau kita bahas hari ini, kita perlu berkenalan dulu dengan sosok motivasi di balik kesuksesan Ibu Shirley Tjuanda, yaitu siapa lagi kalau bukan mendiang suaminya, Pak Benny Laos. Nah, kalau misalnya kita melihat dari luar aja nih Sobat Jiwa, Bapak Benny Laos dan Ibu Shirley Tjuanda ini kelihatan seperti kayak pasangan konglomerat pada umumnya lah ya. Glamor, punya segalanya, dan gak tersentuh oleh drama kehidupan. Tapi sebenarnya Sobat Jiwa, hubungan mereka ini jauh lebih dalam dari itu. Jauh lebih indah dari sekedar yang dilihat oleh banyak orang di luaran sana. Kita mulai dari Bapak Benny Laos dulu ya. Sobat Jiwa, buat orang yang kenal dekat secara personal, Pak Benny Laos ini adalah orang yang benar-benar se-passionate itu kalau misalnya sudah ngomongin tentang Maluku Utara. Di pikirannya dan di setiap obrolannya, yang ada itu cuman gimana caranya untuk memperbaiki kualitas hidup orang-orang yang ada di sana. Dan banyak juga yang bilang beliau itu bukan tipe pejabat biasa yang cuman duduk manis berdiam diri di ruangan ber-AC sambil terima laporan. Bukan begitu, karena beliau adalah orang yang tidak bisa diam. Dia dikenal orang yang sangat visioner, sangat pemberani, dan beliau paling nggak bisa melihat kalau ada warganya yang sakit kemudian nggak berobat. Atau misalnya melihat anak-anak yang putus sekolah cuman karena mereka tinggal di pulau terpencil. Dia punya impian yang sangat terlihat dalam keseharian hidupnya untuk memberikan keadilan yang nyata bagi masyarakatnya yang ada di Maluku Utara sana. Bukan seperti kebanyakan yang kita lihat saat ini ya, yang hanya sekedar omon-omon untuk menyenangkan hati rakyat. Dan energi besarnya itu Sobat Jiwa benar-benar menular ke keluarganya, ke istri dan juga ke anak-anaknya. Nah, tepat di sampingnya, melewati semua proses kegiatan yang beliau lakukan itu, nah disitulah ada sosok Ibu Shirley Tjuanda, sang istri. Nah, Sobat Jiwa, kalau misalnya kalian membayangkan stereotip istri pejabat yang cuma berdiri di samping suami, kemudian senyum ke kamera sambil nenteng tas mewah gitu ya, itu kalian tidak akan menemukan sama sekali di dirinya Ibu Shirley. Walaupun beliau saat itu hanya ibu rumah tangga biasa, tapi dia adalah seorang perempuan yang sangat cerdas dan juga berkarisma. Dia lulusan universitas di Surabaya, kemudian lanjut kuliah S2-nya di Belanda. Sosok yang pintar, tajam, dan juga sangat-sangat mandiri. Tapi karena dia melihat langsung betapa tulusnya sang suami, selalu merasa hancur hatinya kalau misalnya melihat warga yang kesusahan, maka Ibu Shirley pun akhirnya ikut jatuh cinta pada mimpi yang sama dengan Pak Benny. Ibu Shirley selalu ada di garis depan perjuangan bareng dengan Pak Benny suaminya. Bicara perjuangan, kita bisa melihat dari cerita mereka waktu melakukan perjalanan berjam-jam naik kapal yang terombang-ambing di laut, kemudian jalan kaki melewati desa-desa terpencil dan juga berlumpur, dan ada juga satu kali di mana mereka duduk lesehan di lantai barengan dengan ibu-ibu. Hanya untuk apa? Untuk mendengarkan keluhan masyarakat setempat. Nah, Ibu Shirley Tjuanda ini benar-benar jadi pilar kekuatan utamanya Pak Benny saat itu Sobat Jiwa. Tempat di mana Pak Benny bertukar pikiran di saat lelah di perjalanan, kemudian menjadi pelindung nomor satunya, dan yang pasti adalah partner hidup sejati yang membagi beban mimpi yang sama. Dan cinta yang besar itu Sobat Jiwa nggak berhenti di mereka berdua aja. Dengan sendirinya, anak-anak mereka juga tumbuh dengan melihat langsung bagaimana ayah dan ibu mereka mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan hidup mereka demi orang banyak. Nah, anak-anak mereka nggak dibesarkan dalam kehidupan kemewahan yang egois, tapi mereka dididik dengan melihat bahwa arti hidup yang sesungguhnya adalah ketika diri itu bisa bermanfaat untuk orang lain.
Nah, mimpi Pak Beni sudah terlanjur mengalir dan hidup di dalam darah setiap anak-anaknya. Dan itulah yang membuat mereka itu berbeda dengan yang lainnya Sobat Jiwa. Secara finansial, mereka itu benar-benar boleh dibilang sudah selesai. Sudah kaya raya dan nggak butuh apa-apa lagi. Pak Beni itu kalau misalnya dilihat secara literal, itu adalah orang yang salah satu tokoh publik paling kaya yang ada di wilayah itu. Mereka sudah nggak butuh sesuatu untuk mengeruk uang. Mereka itu udah jelas-jelas orang yang benar-benar tidak butuh drama politik lagi. Jadi waktu mereka melangkah ke ranah publik dan juga politik, itu bukan untuk mengisi dompet mereka sendiri atau untuk nyari panggung sana-sini. Tapi benar-benar untuk memberikan kehidupan mereka dedikasi. Tapi itu semua benar-benar murni dedikasi. Murni karena panggilan jiwa yang sudah selesai dengan ego mereka sendiri. Mereka adalah sebuah keluarga yang utuh, yang saling jatuh cinta, bergerak bersama menuju satu mimpi yang indah untuk rakyat Maluku Utara. Mereka benar-benar sebahagia itu Sobat Jiwa, setulus itu, sampai tiba saatnya hari di mana perjuangan itu nyaris pupus. Sobat Jiwa, sekarang kita masuk ke momen di mana segalanya berubah. Momen yang benar-benar bikin merinding dan nyesek banget kalau misalnya dibayangin. Hari itu tanggal 12 Oktober 2024, suasananya itu sebenarnya sangat sibuk Sobat Jiwa, tapi penuh dengan energi positif. Pak Beni, Bu Serly, dan seluruh tim suksesnya lagi ada di Pelabuhan Bobong, Pulau Taliabu. Jadwal mereka itu padat banget, dan mereka mau melanjutkan kampanye ke desa-desa yang ada di sana. Nah, untuk buat berpindah dari satu pulau ke pulau lain yang ada di Maluku Utara itu, mereka harus pakai jalur laut. Nah, jadi mereka semuanya itu sudah bersiap di atas speedboat pribadi yang dikasih nama Bella 72. Dan kondisinya saat itu speedboat lagi bersandar di pelabuhan karena sedang melakukan pengisian bahan bakar. Nah, di saat yang sama, Bu Serly lagi ada di dalam kabin kapal. Karena jadwal yang sangat padat dan juga capek fisik, maka Bu Serly memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ya biasa ya kalau misalnya lagi istirahat itu pasti sambil scrolling HP di dalam kamar di kabin. Nah, sementara Pak Beni, dia adalah tipe orang yang nggak bisa diam. Dia berada di luar area sambil ngobrol-ngobrol dengan kru kapal dan memastikan semuanya aman. Dan sesekali juga melambaikan tangan ke warga yang ada di pelabuhan. Semuanya kelihatan berjalan normal Sobat Jiwa. Gak ada firasat buruk sama sekali. Sampai tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Dalam hitungan detik, speedboat Bella 72 itu meledak hebat. Dan yang paling mengerikan, ledakan itu langsung memicu kobaran api yang sangat besar, sangat pekat, dan langsung melalap seluruh badan kapal. Kebayang gak sih Sobat Jiwa gimana paniknya situasi di pelabuhan saat itu? Warga yang ada di dermaga langsung berteriak histeris, orang-orang berlarian, ada yang mencoba untuk melemparkan pelampung, ada juga yang teriak untuk minta tolong. Karena dalam sekejap, kapal itu berubah jadi bola api raksasa yang ada di tengah laut. Sementara di dalam kabin, Bu Serly terjebak di situ. Kamar tempat dia istirahat langsung dipenuhi dengan asap hitam yang pekat dan juga bikin dada sesak saat itu. Api mulai menjalar kemana-mana dan di tengah rasa sakit yang luar biasa karena kakinya itu kena dari dampak ledakan dan juga luka bakar, insting pertama Bu Serly adalah mencari suaminya. Dia berteriak memanggil Pak Beni di tengah suara gemeretak api yang membakar kayu dan besi dari kapal itu. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya, akhirnya Bu Serly berusaha untuk menyelamatkan diri, merangkak keluar dari kobaran api itu, akhirnya dia lompat dari kapal dan sampai akhirnya dia berhasil dievakuasi oleh warga dan tim penyelamat yang langsung juga melompat ke air pada saat melihat sosok Bu Serly jatuh ke dalam air itu. Bu Serly selamat Sobat Jiwa, tapi kakinya mengalami luka bakar dan cedera parah. Nah, di tengah kepanikan itu, ambulan datang dan melarikan para korban ke rumah sakit RSUD Bobong. Fasilitas medis tahu sendiri lah ya, kalau misalnya di daerah yang terpencil itu sangat-sangat terbatas. Dokter dan perawat langsung bergerak cepat melakukan tindakan penyelamatan darurat, termasuk kepada Pak Beni Laos, yang kemudian dilarikan dalam kondisi kritis karena luka bakar yang sangat parah dan sempat mengalami henti jantung waktu itu. Selama berjam-jam, tim medis melakukan CPR, berjuang mati-matian untuk memompa kembali jantung Pak Beni. Sementara di ruangan lain, Ibu Serly yang juga sedang menahan rasa sakit yang luar biasa di kakinya, terus berdoa Sobat Jiwa. Dia gak peduli sama luka yang ada di tubuhnya sendiri, dia cuma mau suaminya selamat. Itu aja yang ada di pikirannya. Tapi ternyata Sobat Jiwa, takdir berkata lain. Setelah hampir 2 jam berjuang di ruang ICU, dokter akhirnya keluar dan menggelengkan kepala. Di sore hari yang kelam itu, Pak Beni Laos dinyatakan meninggal dunia tepat di hari ulang tahun Provinsi Maluku Utara yang ke-25. Sedih banget ya. Waktu kabar itu disampaikan ke Bu Serly, dunia rasanya benar-benar berhenti berputar. Bayangin Sobat Jiwa,
Beberapa jam yang lalu, mereka masih bercanda, masih berbagi mimpi di atas kapal yang sama. Dan sekarang, belahan jiwanya, ayah dari anak-anaknya, pilar kekuatannya, sudah pergi untuk selamanya dengan cara yang tragis banget. Tiba kapalnya meledak dan saya kelempar ke depan kapal karena dia sudah terbuka, karena posisi kamar terbuka. Saya bisa keluar, saya nyari bapak, saya mau nyelam balik cari bapak, tapi kaki saya nggak bisa gerak dan semua orang menarik saya untuk naik ke atas. Akhirnya saya dikirim ke puskesmas, bapak dikirim ke rumah sakit. Singkat cerita, akhirnya saya maksa, saya harus diantar ke rumah sakit, saya tidak tenang. Akhirnya prosesnya agak lama, 30 menit. Pokoknya suatu saya tiba, bapak sudah tiba duluan sekitar 1 jam. Pak Beni tenggelam kata orang-orang sekitar, mungkin dari jarak kejadian sampai itu mungkin sekitar 4 menit. Ketemunya karena sudah mengambang. Waktu saya datang, Pak Beni masih punya denyut jantung. Saya berdoa, minta mujizat, saya panggil nama Tuhan. Saya merasa dia lahir sudah susah, dia berusaha menjadi sukses, dia hidup dengan keikhlasan hati, dia tidak pernah bikin susah orang, dia selalu bantu orang seadanya. Tidak mungkin dia selesai di rumah sakit yang tidak ada apa-apanya, yang bentuknya seperti sangat tidak layak untuk, dan itu rumah sakit kabupaten, tapi dia nggak punya apapun. Pak Beni dikasih oksigen dengan pompa-pompa gitu saja, dia nggak punya inkubator, dia nggak punya pus. Pak Beni masih punya nadi, tapi tidak bisa bernapas sendiri. Seandainya saja ada alat picuk jantung, mungkin semua akan berbeda. Saya berdoa, saya bilang tidak mungkin Pak Beni selesai di sini, nggak mungkin. Saya panggil dia, saya sebut nama anak-anak, saya berbisik, saya pukul-pukul dia untuk kembali. Dokter bilang sudah tidak bisa, saya bilang pokoknya dokter usaha terus, ini manusia. Semua orang mengira mungkin ini adalah akhir dari segalanya. Mereka mengira Shirley Chowanda akan hancur, menyerah, dan pulang ke Jakarta membawa jenazah suaminya untuk mengurung diri berduka yang cukup lama. Tapi Sobat Jiwa, disinilah plot twist spiritual terbesar dalam hidup seorang Shirley Chowanda dimulai. Sobat Jiwa, sekarang kita masuk ke babak baru yang benar-benar challenging kalau dipikir pakai logika manusia biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena babak di mana kedukaan diubah menjadi sebuah kekuatan. Setelah jenazah Pak Beni dibawa ke Jakarta untuk dimakamkan, rumah duka itu dipenuhi oleh ribuan pelayat saat itu. Suasananya pun sangat sesak banget, penuh dengan kesedihan. Dan di sana, Bu Shirley duduk di kursi roda dengan kedua kakinya yang masih dibalut dengan perban putih tebal. Dan saat itu masih menahan rasa sakit fisik yang luar biasa, ditambah hancurnya hati karena harus berpisah selamanya dengan belahan jiwanya. Dan di momen seperti itu, siapapun orang akan sangat maklum Sobat Jiwa kalau Bu Shirley mau mundur. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang mungkin bakal menyalahkan dia kalau misalnya dia memilih untuk fokus menyembuhkan diri dan membesarkan anak-anaknya di Jakarta. Dan itu semuanya selesai. Perjuangan politiknya pun beres sampai di situ. Tapi pada saat itu Sobat Jiwa, partai-partai koalisi dan masyarakat Maluku Utara tiba-tiba dihadapkan pada tenggat waktu yang sangat mepet. Nah, aturan pilkada tuh gini ya, kalau ada calon yang meninggal dunia harus segera digantikan dalam beberapa hari. Atau perjuangan mereka selama itu gugur total. Dan semua mata, semua harapan dari jutaan warga yang mencintai Pak Beni mendadak tertuju kepada seorang sosok, yaitu Ibu Shirley Chowanda. Mereka memohon, Ibu, tolong gantikan Pak Beni. Jangan biarkan mimpi Pak Beni untuk kami padam begitu saja. Bayangkan beban mentalnya Sobat Jiwa. Di tengah kepalanya yang masih trauma dengan suara ledakan kapal, dia disuruh kembali ke tempat yang hampir merenggut nyawanya. Tapi tahu nggak Sobat Jiwa, yang bikin merindingnya lagi adalah di saat Bu Shirley mungkin masih ragu, anak sulung mereka, Edward,
justru datang memeluk ibunya. Anak laki-laki yang masih muda ini menatap mata ibunya, kemudian bilang satu kalimat yang meruntuhkan keraguan Bu Sherly. Mami, mimpi papi untuk memajukan Maluku Utara nggak boleh berhenti di tengah laut. Kita harus selesaikan apa yang sudah papi mulai. Kalimat itu Sobat Jiwa benar-benar kayak tamparan spiritual buat Bu Sherly. Dia sadar ini bukan lagi soal ambisi politik, ini adalah sebuah misi jiwa. Dan disitulah momen ego beliau benar-benar lebur. Dia sudah selesai dengan rasa takutnya, selesai dengan rasa kehilangan pribadinya. 1 minggu setelah suaminya meninggal dengan kondisi fisik yang masih rapuh, Bu Sherly secara resmi mengumumkan, saya menerima mandat ini. Saya akan maju menggantikan suami saya. Karena ini bukan tentang perjuangan satu orang anak bernama Benny Laos. Ini bukan tentang perjuangan seorang anak bernama Sherly Juanda. Ini tentang perjuangan ratusan ribu masyarakat anak Maluku Utara, ciptaan Tuhan yang Tuhan kasihi, yang mengharapkan akan mendapatkan kehidupan yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan bermartabat. Dan kalian harus tahu gimana perjuangan kampanye setelah itu Sobat Jiwa. Dan ini adalah bagian paling epiknya. Di saat calon-calon lain bisa berlari dan berkampanye dengan bebas, Bu Sherly harus turun ke desa-desa, naik ke panggung, naik turun perahu lagi, dan semuanya itu dilakukan di atas kursi roda. Bahkan pernah juga satu ketika di mana dia harus digendong oleh timnya karena akses jalan yang rusak parah. Setiap kali dia melihat laut atau naik kapal, bayangan trauma ledakan itu pasti muncul. Tapi selalu dia lawan demi wajah warga-warga yang menangis menyambutnya. Warga yang melihat Bu Sherly datang dengan kursi roda itu nggak bisa menahan air mata mereka. Mereka melihat sosok perempuan yang begitu rapuh secara fisik, tapi punya jiwa yang sekuat karang. Dan puncaknya Sobat Jiwa, pas hari pemungutan suara akhir tahun 2024 kemarin. Masyarakat Maluku Utara memberikan jawaban atas ketulusan itu semua. Hasil perhitungan suara keluar dan Bu Sherly Juanda menang mutlak. Dia resmi terpilih menjadi gubernur pertama wanita di Maluku Utara. Momen pelantikannya itu Sobat Jiwa benar-benar penuh dengan air mata haru. Kemenangan itu bukan sekedar kemenangan politik untuk duduk di kursi kekuasaan, bukan seperti itu yang dibayangkan. Tapi itu adalah kemenangan sebuah jiwa yang berhasil bangkit dari puing-puing trauma yang paling mengerikan. Dan begitu dia resmi memakai seragam gubernur serta duduk di kursi nomor 1 Maluku Utara, publik langsung menyadari sesuatu yang sangat-sangat kontras. Sosok Sherly Juanda itu ternyata membawa warna yang benar-benar berbeda dari kebanyakan pejabat yang pernah ada di Indonesia, bahkan sampai detik ini. Sobat Jiwa, sekarang ayo kita bahas kenapa sosok Bu Sherly ini jadi begitu kontras dan terasa seperti ya kayak oase di tengah gurun lah ya, terutama kalau misalnya kita bandingkan dengan kebanyakan pejabat yang ada di Indonesia saat ini. Kita semua tahu lah ya stereotip pejabat kita kayak gimana saat ini. Banyak banget orang yang maju ke panggung politik itu karena egonya belum selesai. Mereka masih haus dengan validasi, masih butuh pengakuan status sosial, atau yang lebih kasarnya lagi nih ya, masih pengen memperkaya diri dan mengembalikan modal kampanye. Ini udah kayak melakukan transaksi bisnis aja kan? Makanya gaya kepemimpinan mereka itu pada kaku-kaku dan serba pencitraan di depan kamera. Semuanya itu diatur demi visual. Tapi Bu Sherly, dia benar-benar mendobrak stigma itu Sobat Jiwa. Pertama, dari segi finansial dan kelas sosial, Ibu Sherly itu sudah selesai dengan dirinya sendiri sejak lama, jauh sebelum dia menjadi gubernur. Dia sudah punya segalanya, dia juga sudah punya bisnis yang luar biasa, dan pada saat dia duduk di kursi kekuasaan, dia sudah tidak punya beban untuk mencari atau mengambil. Fokusnya cuma satu, yaitu bagaimana caranya memberi dan mempertanggungjawabkan kepercayaan dari masyarakat. Dan karena dia sudah melewati titik terendah dalam hidupnya, yaitu kehilangan suami yang sangat dia cintai dalam sebuah tragedi maut itu, Bu Sherly bisa bertransformasi menjadi pemimpin yang sangat humanis, yang tampil apa adanya. Dia nggak butuh lagi jabat tangan formal yang kaku atau sambutan seremonial yang berlebihan. Ketika dia turun ke masyarakat itu Sobat Jiwa benar-benar terasa kalau getaran energinya itu murni datang dari rasa empati. Bayangin aja Sobat Jiwa, dia menemui warga bukan dengan gaya pejabat yang
menuntut untuk dihormati, tapi benar-benar sebagai seorang ibu, seorang kakak, bahkan sebagai seorang sahabat yang benar-benar mau mendengarkan. Dia tahu rasanya sakit, dia tahu rasanya menderita, makanya ketika dia melihat satu warga atau beberapa warga yang kesulitan akses kesehatan atau anak-anak yang terlantar, itu hatinya langsung bergerak. Dia nggak pakai retorika politik yang kosong atau misalnya janji-janji manis yang melayang-layang di awan gitu, enggak. Dia langsung spontan mengambil tindakan saat itu juga. Dia langsung bawa cetak biru atau blueprint kerja nyata yang dulu sempat dia rancang bareng dengan suaminya Pak Beni Laus. Dia fokus untuk membenahi fasilitas puskesmas di pulau-pulau terpencil dan juga memperbaiki sekolah-sekolah yang sudah hampir roboh. Dan yang pasti adalah dia memastikan hak-hak dasar masyarakatnya yang ada di kepulauan itu terpenuhi semuanya. Dia benar-benar memimpin dengan hati, dengan jiwa yang sudah utuh dan lebur dari segala ambisi ego pribadinya. Dia menjadi satu bukti nyata Sobat Jiwa bahwa kekuasaan kalau dipegang oleh jiwa yang sudah selesai dengan dirinya sendiri akan berubah menjadi alat pengabdian yang luar biasa indah. Nah, sekarang Sobat Jiwa, kita lihat realita yang ada di sekitar kita. Dan boleh jujur ya, bagian ini bakal terasa sangat-sangat kontras banget. Bahkan bisa menampar kita semua sebenarnya. Kita semua tahu kan gimana pandangan masyarakat kita terhadap dunia politik saat ini. Publik itu sudah berada di titik sinis yang luar biasa. Setiap kali kita misalnya buka sosial media gitu ya, isinya pasti berita tentang kalau nggak korupsi, kalau nggak pejabat yang pamer kemewahan, atau satu yang paling berbahaya banget saat ini, yaitu kebijakan yang sama sekali nggak berpihak kepada rakyat kecil. Rasanya kayak kita itu lagi berjalan di tengah gurun pasir yang gersang, di mana kita sudah krisis kepercayaan sama yang namanya pemimpin. Kenapa itu bisa terjadi? Balik lagi ke konsep ego tadi Sobat Jiwa. Banyak sekali oknum pejabat di luar sana yang masuk ke ranah politik justru untuk menuntaskan ego mereka yang belum selesai. Ada yang masih haus kekuasaan, ada yang motifnya malah murni untuk mencari kekayaan dan mengembalikan modal kampanye tadi. Atau ya minimal-minimal mereka cuma kejar pencitraan visualnya aja. Janji-janji manisnya itu dilempar pada saat kampanye, tapi begitu menjabat, mereka langsung bikin benteng pembatas yang tebal banget antara diri mereka dan rakyat yang mereka pimpin. Tapi di tengah kegersangan gurun politik itu, tiba-tiba muncul sosok Bu Shirley Tjuanda sebagai satu atau sebuah oase yang benar-benar menyegarkan buat banyak orang. Beliau mendobrak semua stigma buruk itu. Dia nggak datang dengan retorika politik yang kosong atau jargon-jargon rumit yang nggak dipahami warga. Dia benar-benar datang membawa cetak biru kerja nyata yang konkret, yang benar-benar terlihat bahwa dia memahami setiap situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Dan fokusnya langsung fokus menusuk ke kebutuhan paling mendasar masyarakat yang ada di kepulauan di Maluku Utara. Dia nggak sibuk ngurusin proyek-proyek mercusuar yang cuman bagus buat pajangan foto di media sosial. Dia benar-benar langsung turun ke lapangan untuk memastikan yang pertama, puskesmas yang ada di pulau terpencil punya obat-obatan dan fasilitas yang layak. Kemudian dia bisa memastikan nggak ada lagi warga yang nyawanya terancam cuman karena telat dapat penanganan medis. Dia juga fokus memperbaiki sekolah-sekolah yang atapnya hampir roboh dan juga memperjuangkan hak-hak warga yang selama bertahun-tahun selalu merasa dianaktirikan. Di saat oknum pejabat lain sibuk membangun citra biar kelihatan hebat, Bu Shirley Tjuanda sibuk membangun kehidupan warganya. Kontrasnya tuh kelihatan banget saat itu Sobat Jiwa. Yang satu memimpin dengan topeng ego dan juga retorika, sementara Bu Shirley memimpin dengan ketulusan hati yang sangat jujur. Beliau bisa membuktikan kepada kita semua kalau politik itu sebenarnya nggak selamanya kotor. Politik itu bisa menjadi sesuatu yang sangat indah, sangat mulia apabila berada di tangan orang yang memang sudah tidak lagi menginginkan apapun untuk dirinya sendiri. Nah Sobat Jiwa, sekarang kita sampai di babak akhir dari sebuah kisah yang luar biasa ini. Tapi belum selesai ya. Sebuah babak yang bukan lagi cuma tentang politik atau kekuasaan, tapi tentang sebuah refleksi mendalam untuk hidup kita masing-masing. Coba kita bayangkan kembali perjalanan Ibu Shirley Tjuanda tadi yang dari awal ya Sobat Jiwa. Raga yang terluka parah, trauma ledakan maut yang mungkin masih sering terngiang di telinganya, dan kehilangan belahan jiwa yang terjadi dalam hitungan detik aja. Secara logika manusia, beliau punya banget semua alasan di dunia ini untuk menyerah dan bersembunyi di balik kedukaan. Tapi disinilah letak keindahan dari sebuah jiwa yang utuh Sobat Jiwa. Beliau benar-benar membuktikan kepada kita semua bahwa sekecil apapun harapan yang tersisa, kalau misalnya dibawa dengan ketulusan, dia akan selalu menemukan jalannya untuk bangkit. Langkah kaki Pak Beni mungkin sudah terhenti di tengah laut. Tapi mimpi dan cintanya untuk Maluku Utara sampai sekarang ini masih hidup
masih bernafas dan bergerak lewat ketegaran Ibu Sherly Chwanda. Sekarang tugas besar itu sudah resmi ada di pundak beliau, menjadi pemimpin perempuan pertama di tanah yang penuh perjuangan itu, yang tentu nggak akan mudah. Makanya lewat konten ini, yuk kita sama-sama kirimkan doa Sobat Jiwa, kirim juga energi positif dan harapan terbaik untuk Ibu Sherly Chwanda. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan fisik yang prima, kekuatan mental yang tak tergoyahkan, dan juga kebijaksanaan yang luas dalam memimpin rakyat Maluku Utara. Bahkan kalau bisa memimpin lebih banyak orang lagi di negara Indonesia. Semoga ketulusan hati yang beliau miliki hari ini tetap terjaga dan menjadi kompas utama dalam setiap kebijakan yang beliau ambil ke depannya. Dan buat kita semua yang lagi menonton ini di Langkah Jiwa, kisah Ibu Sherly tadi adalah sebuah pengingat yang sangat mahal untuk kita semua. Bahwa rasa sakit dan kehilangan dalam hidup ini nggak selalu datang untuk menghancurkan kita. Kadang dia datang sebagai ujian yang paling hebat untuk meruntuhkan ego kita dan melahirkan versi diri kita yang lebih baik dan jauh lebih bermakna. Karena pada akhirnya, pengabdian, cinta, dan kebermanfaatan yang sejati hanya akan lahir dari jiwa yang benar-benar sudah selesai dengan dirinya sendiri. Harapannya kita akan memiliki banyak lagi pemimpin-pemimpin lain yang juga melakukan hal yang sama untuk wilayah yang mereka pimpin. Sekali lagi terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah menyimak cerita yang luar biasa ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mengirimkan doa terbaik sekali lagi untuk Ibu Sherly dan juga memberikan komen di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.